Maiko mikaduka talau lako Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ibu bapak, sebuah pohon tidak akan bergoyang tanpa ada pemicunya. Itu tesisnya. Pohon tidak akan bergoyang tanpa ada yang memicu. Bisa angin, bisa dilempar orang, bisa dipanjat sehingga dia bergoyang, bisa juga disumpah. Apa bahasa Indonesia itu disumpah? Dijolok, bisa juga ditabrak, bisa juga karena tomangiden. Sehingga sebuah pohon bisa bergoyang. Macam-macam, pokoknya macam-macam yang bisa membuat pohon bisa bergoyang. Pemicu yang membuat pohon bergoyang itu beda-beda dan dampaknya itu juga beda-beda. Maksudnya kalau angin yang menggoyangkan dia, dampak pada pohon itu pasti berbeda. Dibanding dengan orang yang memanjat pohon itu, beda juga dampak ketika orang manjat, beda dengan angin yang membuat pohon itu bergoyang. Seorang manusia itu berubah jika ada pemicunya. Dan pemicu manusia berubah itu macam-macam. Dampaknya juga macam-macam. Manusia itu bisa berubah kapan saja. Manusia bisa berubah di mana saja. Dan apa saja bisa membuatnya berubah. Pemicu yang utama yang membuat manusia itu bisa berubah adalah waktu. Waktu. Bisa membuat kita berubah dan tidak bisa kita tolak. Dulu kita masih bau parfum, tapi karena waktu hidup kita sudah lama, akhirnya sudah mulai bau minyak angin. Minyak kayu putih. Fresh care. Ada di sini sudah mau minyak fresh care? Tanya siapa? Dulu minyak rambutnya tanco. Mui game 47 skala Richter tak anaknya itu bilokan. Tapi semakin kemari karena waktu akhirnya tak ada yang cantok. Jika kita sudah mulai bau minyak angin karena matua miki pelan tapi pasti satu mortona den bau tanah. Ada yang sudah bau tanah? Sudah pasti kita bau tanah sebenarnya. Coba saja kita tidak bersih-bersih selama sebulan, pasti lebih butas sedikit dari tanah. Bau tanah pun macam-macam. Ada yang bau tanah hitam atau tanah batu bara. Yang nak kami temai membelang abang apa napandilak-dilak mutu batu barangki sama lotongkan. Tapi aman aja. Mui nama lotongkan dan bangsa atau nundin nula akan kedolo kam maling karena budak tahu joboko. Ada juga orang yang sudah bau tanah merah. Maksudnya mui malim pakan debai ma nasu, ma sambala, ma ararangaduka tu lipstick ina. Pokoknya 24 jam mararang. Ada juga orang yang mungkin sudah sering bau tanah longsor, salah sidik puya. Pecu. Ada tanah longsor? Ada juga yang bau tanah sengketa, apa-apa sengkian. Ada juga yang mungkin bau tanah berminyak. Pandai bersilat lidah. Hari ini A, besok B, lusa C. Ini pasti banyak setelah pemilu. Sebelum pemilu nak kuasa lagi. Pas pemilu mak kolong bombo. Mak goteng Jawa. Atau mesake pondok tedong. Apakah misalkan ini mesake pondok tedong topo mari ki joto tampakan. Artinya kalau tedong ini berbahaya ko malewang siami ki palai biasa di kompok adai. Iyan naden paula kita mendolo-dolo, tapi iyan naden diula kita juga tuh mendolo-dolo. Itu banyak. Jadi ada yang bau tanah batu bara, tanah berminyak, tanah longsor, tanah sengketa, tanah merah. Umbang-umbang silakan renungkan. Tapi iyan kita petani mesti dikuat. Jangankan sekarang Pak, dari dulu kami sudah bau pulan. Dari pagi sampai sore nang mempulan bang mau kan. Itu pertama. Waktu akan membuat kita perlahan tapi pasti berubah. Berubah, kita dirubah oleh waktu. Bahkan akan dirubah menjadi tanah atau debu tanah. Karena waktu, dulu kita suka makan ikan bandeng tanpa tulang. Kan saya dengar di rumah kakak saya, kami makan siang, nah kok ini ikan bandeng tanpa tulang.
Tapi karena perjalanan waktu, ya tuh bukunna ikan bandeng akhirnya pindah ke kepala. Jadi uban maksudnya. Ada? Iya, itu perubahan waktu. Waktu dan tidak bisa kita tolak. Ya ti buku balai bolu ona domo to ulunta. Ada juga yang dulu rambutnya rimbun, bahkan disangai gondrong mesuk, tanya koster teku sanga. Tanya. Tanya gondrong na koster teku sanga maksudnya. Tak emang ikusule nah. Ya itu gondrong mesuk maksudnya gondrong tapi jarang di dia yam na mesuk. Tapi itu ada. Dulu kita gondrong maksudnya rambut kita lebat. Buddha dulu. Tapi karena waktu akhirnya kita mulai botak. Dari gondrong mesuk akhirnya karena botak disangami botak licin. Biar karena botak pelak. Botak PC. Yang na pelak ya to bagian depan. Yang na ya to jobo kok ya misalnya PC. Tapi konon katanya ya kad ike botak bagian depan itu pemikir masa depan. Jadi kalau botak bagian belakang pemikir masa lalu. Nah, bagaimana kalau dari depan sampai belakang botak? Tidak ana tahu mau pikir masa depan atau masa lalu. Itu bukan orang botak yang saya bilang. Sabaklah botak duka nanti yang ku tangga-tangga ina satu mortena ku botak pelaka duka. Dalam proses berumah tangga pun waktu bisa mengubah kita. Rumah tangga kita bisa berubah karena perjalanan waktu. Sebelum menikah nakola ko bainena I love you so much. Ya ton na 10 tahun na menikah nako mo I love po you song ka ay tobang. Awal menikah nako iyo bagaimana sayang. Ako na, itu pengaruh hormon memang begitu. Ona 15 tahun kemudian ona one pack. Artinya tambuk lekang. Tumonena. Aku tena mulai duka mau offside ke tambukku Tapi konon katanya kalau laki-laki habis menikah dan gemuk itu artinya istri sukses. Jadi ya tumonemi madongkong tak mi sukses. Panang masus satu kami pandita latang malompo. Dua ngabongi na indete, dua ngabongi mali kumande. Lah ditolak saya tidak enak, perasaan. Nah kau siya papaan dia, mbay na mataka ako mipa karena perasaan ku kuat, padahal mataka na. Tapi yusim itu pandita, lah ditolak, tidak enak. Lah diokekan gagal diet. Dari upaya mak diet akhirnya jadi mak pedia. Itu waktu bisa mengubah kita. Waktu bisa mengubah kita kapan saja, mengubah diri kita, mengubah penampilan kita, mengubah watak kita, mengubah berbicara kita, mengubah nada suara dan banyak hal yang diubah oleh waktu. Selain waktu, yang juga bisa dan sering mengubah kita adalah uang. Uang. Uang na pesiparan, muisi pesaratu di sonde sangallo. Bisa duka ya, itu dulu. Sekarang dengan uang, semua wajah ini bisa berubah. Oh, nah tiba-tiba ya tindo sampai si bang mau raisa. Ya tahu nina, dentu kopala tongku rampo, ton najo dapo, ku tiru-tiru onas. Nina onas, senga-senga mau pan, woi dari samping Bruno Mars. Aslina ma aburoro tumas. Uang mampu merubah penampilan seseorang. Apalagi kita nom itu tobot tinggal toto kawin nama dempul-dempul lo mentuin do na pia mak merah-merah pipi biasa nak kau tumonina tak kau tataya oh mau kutanda itu indo pia kuina oh gara kana ena tiro mi merah-merah pipi nak kau tasule mau madoi. Apalagi tuh generasi milenial dan Gen Z, semakin hari standar hidup kita itu semakin tinggi dan biasanya kemari semakin kesini materi, uang dan sejenisnya itu semakin menjadi standar untuk
bersikap, menentukan pilihan, menentukan kebijakan. Nah, kuatu lagi lagunan nia dan niati pasti natandai Pak Ketua PKB GTT, Ketua Pengurus Klasis mau saya. Kupuri te lagunan nia dan niati. Yang ada ibu-ibu tandai patarui. Biar ku makan hanya sehari sekali, biar ku tidur berkasur kain jerami. Yang dolo-dolo nana penanian ni ke gas. Ketika akan tidur mungkin kita cuci tidur bagus-bagus. Oh, nah 8 jam kemudian mungkin si tombang miki ipelle. Si tombang miki ipelle. Padahal kita hanya tidur. Tidur pun bisa mengubah. Bahkan den topenanian kompenanian ni mama se den topenanian kompenanian ni mama setongan yang baris keduanya. Susi waisalu lolong ke allo ke bongi. Pak biasa nasional. Berubah. Jadi sekali lagi prinsipnya kita hidup di tengah-tengah perubahan. Apapun bisa mengubah kita. Saya hanya menyebut 3 tapi budak betul. Keluarga bisa mengubah kita, kematian bisa mengubah kita, bencana bisa mengubah kita, kematian bisa mengubah kita, bencana bisa mengubah kita, anak bisa mengubah kita, banyak hal yang bisa mengubah kita. Tergantung apa yang mengubah dan dampak perubahan itu pasti beda-beda, seperti pohon tadi. Prinsipnya kita hidup di tengah-tengah perubahan dan karena itu jangan menolak perubahan. Tapi jangan juga menelan mentah-mentah sebuah perubahan. Harus punya filter. Nah, apa filter perubahan kita? Tema. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Konteks bacaan kita kan jelas. Gembala sementara ada di padang menjaga gembalaannya pada waktu malam. Perlu digarisbawahi itu. Gembala pada waktu malam di padang menjaga gembalaannya. Mengapa perlu dijaga? Tentu banyak alasannya. Bisa ancaman binatang liar, perampok, pencuri atau domba gembalaannya malah memisahkan diri, hilang dan sesat. Mereka berani berkorban bahkan bertaruh nyawa di padang gurun, di padang belantara di tengah malam supaya domba mereka tetap aman di tengah dinginnya malam. Apakah para gembala ini adalah kelompok upahan? Sangat mungkin. Karena jika mereka kaya, mereka bisa membayar orang lain untuk menjaga. Atau paling sedikit, mereka bukan upahan, tapi itulah yang mereka punya. Mereka tidak punya uang lebih untuk meminta orang menjaga dombanya. Itulah kondisi gembala. Mereka berupaya minimalisir resiko di tengah malam. Meminimalisir ancaman kepada dombanya. Meminimalisir bencana kepada dombanya, meminimalisir bencana kepada dombanya, dombanya dengan berjaga di padang. Gelap, malam, dingin, hujan badai, perampokan, ancaman-ancaman itu tidak menjadi halangan untuk sang gembala menjaga domba. Paling sedikit kan itu gambaran tentang kita yang hidup di perantauan. Kita berani menantang berbagai resiko, meninggalkan Toraja karena kita mau meminimalisir begitu banyak ancaman dan tantangan hidup. Kita berani mengambil resiko jauh dari keluarga, datang di Kaltara demi menjaga istri, anak-anak dan keluarga sejauh yang kita bisa lakukan. Kita berani meninggalkan kampung, mencari pekerjaan di Tarakan dan sekitarnya dalam rangka apa? Benar-benar meminimalisir berbagai bencana kepada keluarga kita. Berani banting tulang, jauh kadang-kadang dari keluarga, itu semua adalah risiko. Tapi kita memilih risiko itu demi menjaga keamanan keluarga, agar keluarga kita tetap aman dari 3 masalah. Masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah pantunuan. Resiko itu kita pilih karena kita tahu ada ancaman keuangan yang kalau saya tidak merantau bermasalah. Kita memilih resiko itu menjaga di tengah-tengah kehidupan di sini meskipun banyak tantangannya karena kita tahu ada masalah pendidikan kalau saya tidak bekerja di sini. Kita tahu
tahu dan memilih resiko itu untuk berjaga sepanjang malam di Tarakan ini karena kita tahu saya pala pantun jawab. Itu kan kita. Semangat gembala yang menjaga betul domba gembalaannya ada pada ibu bapak. Biasa miki tangmam antangaran itu di paraluinna, di kandena, di pakenas ya, di iruna. Kan gampang mengukur kemapanan kemampuan ekonomi. Gampang sekali. Ada 3 level, sebenarnya ada 4. Level 1 itu untuk mengukur bahwa ekonomi kita sudah mapan atau tidak adalah kalau kita masih bertanya, adakah makanan? Dan siara kapal ikan deh, itu level 1. Dan siara kapal ikan deh, itu level 1. Level 2 itu kita makan apa hari ini, berarti sudah ada pilihan. Level 3 itu kita mau makan di mana? Di KFC misalnya. Jadi 3 level ekonomi. Dan siara ke makanan, kita makan di mana? Kita mau makan apa? Dan yang ketiga, kita mau makan di mana? Tapi yang politisi ketiga level ini tak mau na urus itu, yaitu na urus biasanya politisi kita mau makan siapa? Politisi ya toh. Tapi itu dan semua itu kita bertaruhkan, kita mau meningkatkan ekonomi kita dari densiara ke makanan, kita makan apa, kita mau makan di mana. Gara-gara itu semua kita berani bertaruh pemikiran, tenaga, hidup di tempat ini dalam rangka apa? Yang tadi ini, menjaga level-level ini. Di Tarakan ini sepertinya sudah banyak yang level 3. Karena sudah 2 malam saya diajak makan di luar. Hari pertama di ramban-ramban antiro itu piringnya model segitiga. Maning kuntiro piring model segitiga. Wah, melo-melo teh piring teh biasa nama lepong ona segitiga teh. Hari kedua tadi malam seraba. Hari ketiga nanti malam mesti naik level. Kupu kadang-kadang banget teh Pak Ketua. Payami tersinggung lah bimelo. Nang masussa tundaka kande, masussa penuh resiko. Bukan sekedar bertaruh tenaga, pikiran, nyawa sekalipun. Bapak-bapak rela pertaruhkan seluruh tenaga, pikiran, bahkan nyawa karena demi menjaga istri dan anak-anak. Tongan rakato PKB. Salam PKB. Percaya atau tidak ibu-ibu, suami itu seringkali harus menanggung korban perasaan di tempat kerja. Di Sarabai, sering itu, dari napokadai. Direndahkan mereka, dilecehkan mereka. Tapi bayangkan, mereka sering direndahkan, dilecehkan di Sarabai, tapi biasa bang nampel lo bapak-bapak tama barangkang na tumintu na to. Nampel lo tu padi na karena tandai kumua yang kulampokade te padiku, yang kula pependolo-dolo te padiku, ada keluargaku yang terancam. Dan itu semua juga yang ditanggung oleh gembala dan sebenarnya itu juga yang kita tanggung tiap hari. Kita berani mengampello seluruh tindakan-tindakan yang kita anggap menyakiti hati, tapi di ampello kotuara atana disapu tu barangkang tadi kuah tundui na apong amatua. Itu kondisi. Tapi bayangkan di tempatnya bekerja, berjuang atas nama keluarga demi keluarga dalam tuntunan Tuhan. Lalu Buddha bang dikate padi na nampello, waimatan na nampello, kesedihannya nampello lambarangkang na sule pila ko banua, namanya lambat 10 menit sule ko banua, na susi mo radio rusa atau indo piata ma perrek-perrek. Apa pala dadi. Manang biasa duka kita tuh bapak-bapak ndaka saki. Yang nanang ada mau kiba ini, kau bersikap lah to kiba ini. Bertanggung jawab, pulang ya pulang, jangan bang toib. Akhirnya jadi goib. Dan duka perakatumuan NDT LKMD. Apa itu LKMD? Lendu kadakena mone daru. Allah menjumpai para gembala yang terpinggirkan itu, yang tentu juga sering menelan kekecewaan, sering menelan air mata, sering menelan direndahkan karena mereka harus menghidupi keluarganya dengan menjaga malam. Tapi Allah menjumpai dalam kondisi itu.
Itu yang dijumpai oleh Allah pada para gembala, dan itu juga yang dijumpai Allah setiap hari untuk kita. Buddha tuh kekecewaan, Buddha tuh rasa frustrasi, Buddha tuh depresi, di mana kita sementara berjuang untuk keluarga, tapi nang dembang tuh pressure, tekanan hidup. Dan dalam tekanan itu firman Tuhan mengatakan kita dijumpai di tengah malam itu. Kita sementara berjuang agar keluarga kita aman dengan penuh perjuangan, dan manusia pada umumnya berupaya mencari kemuliaan dengan mengeksplorasi samanya. Teks bacaan kita mengambil posisi yang berbeda. Allah menjumpai kita dalam rupanya sebagai manusia. Dalam bahasa teologi disebut berinkarnasi. Yang kadang-kadang agak lucu ketika saya mendengar keluarga nakumpuka deste. Ya te kamu to saran baga-baga ko mile. Kukapar misalnya baga-baga. Nah ko na masa kamu dadi tu pungamatua na dinuya pungamatua di dadian. Saya abi to dinuya pungamatua mate. Kukuami ko yo nana pokada duka ila surah atau lam Paulus bagi orang Yunani itu kebodohan. Tapi ibu bapak coba renungkan ini. Mengapa Kristus itu harus berinkarnasi menjadi manusia di dalam rahim Maria bahkan sampai kematian? Kan Allah mau menjumpai kita dengan mau mengatakan begini. Hei manusia, hai orang-orang yang percaya, hai umat Allah yang kudus, aku begitu mengasihimu dan kasihku itu sempurna. Di mana kesempurnaannya? Ketika engkau ditenun dalam rahim ibumu, aku hadir di sana. Ketika engkau dikandung dalam rahim ibumu, dena dioren, sampai engkau di dalam kuburan, saya juga ada. Makanya saya lahir dan mati untuk mengatakan tidak ada bagian dari kehidupanmu di mana kasih Allah itu tidak merengkuh, tidak merangkul, tidak memeluk, tidak mendekap seluruh orang yang percaya kepadanya. Dari kita ditenun, dia hadir di dalam kandungan, sampai kita dalam kematian pun dia hadir memeluk kita. Itu Allah kita. Makanya dia berinkarnasi menjadi manusia karena mau menjadi jaminan bahwa sejak engkau ditenun dalam rahim, saya hadir di sana sebagai Allah yang bersamamu dalam kelemahanmu dalam kandungan. Pun dalam kematian saya juga bersamamu ada di sana. Itu Allah kita yang menjumpai para gembala, yang menemani seluruh dimensi kehidupan, tidak ada yang terlewat. Kalau Allah hanya menemani yang hidup, itu bisa banyak Allah. Tapi Allah kita dari dalam tenunan rahim ibu. Dan karena itu yang mau dideklarasikan oleh para gembala. Kemuliaan itu milik Allah dan melahirkan damai sejahtera bagi semua manusia. Allah menjungkir balikan konsep kemuliaan manusia dengan menghampiri gembala yang terpinggirkan dan menegaskan bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Dan itu menjadi jembatan bagi manusia mengalami damai sejahtera karena tandai kumu odem pali epong matua solanna dari saya masih dikandung sampai dalam kematian. Siapa itu? Kristus. Allah mengubah konsep tatanan kehidupan yang antroposentris menjadi teosentris. Apa itu antroposentris? Berpusat pada manusia. Apa itu teosentris? Berpusat pada Allah. Yaitu di sana antroposentris semua hal-hal aku, semua hal-hal kamiri. Ya kita niaku tak naladadi itu kegiatan na PKB. Ya kena di bahasa Toraya ti antroposentris di kompongnya sangai kalian tahu lalino ya tu tosenga kau tahu-tahu. Belum kalau kita bicara warisan budaya Toraja terkait filosofi tahu. Para di kami te pandita naulu lima lotong ki disanga tahu. Nih tu to keuban masa payo-payo. Nah mungkin. Si bang segi di kompok adai masih kola melo komi pia den nopak mi mendadi tahu dau mi mendadi dedong. Ada solaku tamu masalim tak tamu. Meloli itu sangat nah, tapi ya mungkin karena keterbatasan asupan nutrisi waktu kecil, pikirannya itu agak-agak sedikit terbatas waktu kami SMP. Ya itu sangat nah meloliu, Yahya mentau. Nah beberapa kali ada mata pelajaran, nah kutanai guru, nah biasanya agak tidak menjawab, nah kami tanya Pak Guru,
Weh, ya te sangamu melongliu di sako Yahya mentau, payamu baga pe epik satu orang mendadi Yahya mentai. Wah ya duh kayak tinde tahu. Saru duh kaya. Kukila leli to Pak Guru ya to. Mate mo, tak tande te sang maneku Pak tutu siapa raka. Mendadi tahu raka mendadi tai raka. Itu kadang-kadang juga menjadi bagian dari bagaimana kita merenungkan relasi kita dengan Allah. Ketika antroposentris itu terus-menerus menggoda kita, mempressure kita. Kamala abiran. Nah tahu mo tepa di ko siapa de no pak mendadi tahu atau susi tahu. Sehingga api toke di pokadi itu misalnya tu di uleles sang mebongi yan tamoren tandai kumuaya tutoraya tautongan yan naden tahu-tahu digaragani ayam tautongan toh. Bayangkan nih, digaragan tahu-tahu ya pi digaragan tahu-tahu namanya disanga tautongan. Itu dalam kaitan dengan ritual. Semua berpusat kepada kemanusiaan kita. Dan manusia bersama kesuksesannya itulah yang diagungkan. Karena itulah yang diagungkan di sekitar penggembalaan. Maka Allah menyatakan kemuliaan justru di padang belantara. Di mana Allah yang akan dimuliakan. Bukan kemanusiaan. Konsep ini sering menjadikan kita kerdil dan merasa insecure. Dengan diri dan kehidupan kalau selalu terjebak dengan antroposentris itu. Berarti Pak Pendeta Nadio coba ngarakam perusahaan ikan male mak karuk-karuk kami biasa narusa atau ngampikan hukum itu mikitaki mak karuk-karuk. Dan itu yang mau disuarakan oleh Tuhan dengan tema marilah sekarang kita Bethlehem. Gembala berani meninggalkan segala risiko dan berorientasi pada sang firman yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dari berjuang di kegelapan malam untuk dirinya, Tuhan menyapa dari sapaan Tuhan itu. Mereka mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ibu bapak punya perjuangan. Ibu bapak punya cita-cita. Ibu bapak punya harapan. Ibu bapak punya mimpi besar tentang hidup dan keluarga. Ingat kata Tuhan bahwa di dalam perjuangan itu Allah menyapa kita untuk menyaksikan kemuliaannya. Bukan tentang diri kita. Berpusatlah pada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika saya menjalani perjuanganku di dalam kebenaran dan kemuliaan Allah, mungkin hari ini hidup saya belum seperti orang, tapi saya tahu hidup ini dipelihara oleh Allah. Di situ titik krusialnya. Mengapa hidup harus selalu memuliakan Allah dalam perjuangan? Sabayana ditandai kumua, hidup saya ini dalam perjuangan memuliakan Allah. Mungkin hidup saya tidak sama dengan orang lain, belum selevel orang lain, tapi saya mengalami damai sejahtera karena saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tapi yang tak insecure bukan dalam rangka memuliakan Tuhan. Apa-apa diukur dalam kemanusiaan kita, apa-apa diukur membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita menjadi orang yang akan sulit sekali mengubah hati memuliakan Tuhan. Kan nang dipobiasa mutu dijempol, diagung-agungkan, disanjung, dipuji. Yang tahu pokoknya laku papaan melona, pokoknya daumi garagan nak sesuatu tentang yang mencoba mengagungkan diri saya. Jangan, karena itu jebakan untuk membuat kita merasa lebih dari sang yang dimuliakan itu. Kan kita suka sekali memang dijempol dan diagung-agungkan. Bayun tadi jempol, badak tadi jempol, anak tadi jempol. Mungkin juga kita sendiri suka berharap dijempol oleh banyak orang. Meskipun kita sering menjempol dalam mudah-mudahan natesya tu bapak-bapak, ibu-ibu ndete. Biasa bang lon jempol monena siapa ini tahu lalu Facebook. Ya tu bainena siya monena tak bang karena jempol ni. Apalagi ketika dem itu ibu umi berupaya dika menjadi ibu-ibu FB Pro. Nah dikuan susi bangko iko kalinting naruapi kali. Kita berubah karena penilaian orang itu penting, tapi pasti tidak akan pernah selesai dan akan selalu ada minus di mata orang. Kilalai cerita khotbah. Bapak Pendeta, melong tu khotbah mi pataruh kalandong. Oke. Minggu depan nako melong mau pataruh kondik. Jadi mangka taruh kalandong, mangko taruh kondik. Oh tam nakalando, tadu kam nakondik pa matorobang kile tam maaperang. Akhirnya
Nawon Pak Pendeta. Mangka nau bato na kami. Tama na kalando, tama na kondi, tama na matorot, tapi taruh Buddha bercanda. Akhirnya tanah Buddha bercanda, pokoknya pas. Minggu depan apa kurang? Nah kami meloli mo tuhot wain Pak Pendeta pamisa apa kurang apa? Taruh kalandong mangom tu dasimi. Nah kami te pandita bisa nak raka kita lom yalan gunting. Oh lan patum itu gunting. Laku pakai polo itu lilamu yang mana mau kada kena mau pokada. Itu kalau kita selalu dalam standar dimuliakan manusia, nanglah kita tidak akan mencapai apa yang disebut marilah kita Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Karena di sana bukan kemuliaan manusia, di sana kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ada di sana. Apalagi kalau dalam kaitan dengan di Poremo tuh apa sih banding-banding. Mereka mau kuatin na ya tua dimu melo mo zaman na naiko menganggur pokok. Ya tu sinuumu melo mo tapi nandung ite terkait dengan bagaimana itu yang disebut Bethlehem bukan tentang diri kita tapi tentang diri Allah. Iyan na apa melo biasa bangki na pasi banding-banding tahu. Masa iko susi mo te tu sinuumu na iko susi pokote. Masa iko kimuane mo tu sinuumu na iko taepa. Masa iko sukses mo tu adimu na iko taepa. Tapi coba mireken. Minanung-nanung. Dera kami rangi. Den tahu mas yunu dolo mate tu adinna na dikuan tugakan na. Masa iko mate mo tu adimu mo torobang apa iko. Dera. Masa iko lang mo kabur uto di mo torobang apa iko. Tidak pernah. Tapi yang apa melo di Porelimu apa sih banding? Karena memang tidak bagus. Karena kenapa? Kita selalu dijebak untuk memuliakan diri, bukan memuliakan sang Dia yang lahir berinkarnasi di Bethlehem itu menjadi manusia, menjadi juru selamat kita.